musik di sini enak nih. Hai. Halo. Kita akan belajar melalui pembelajaran pengalaman ya. Jadi ini pengalaman kamu yang perdana cukup jauh dari sekolah ya, bersama-sama. Belum pernah kan? Apa pernah semuanya bareng-bareng ke tempat yang jauh? Ini adalah perdana. Sekarang Bapak mau masuk ke dalam materi, namanya adalah materi kearifan lokal. Kapangangon teh ngan miteran bae. Saupama anu nganggon domba rek nganggon kapangangonan. Kadenge aya sora eueuh rupa. Ujang ku sabab maneh sakitu prihatina. Ayeuna pamenta maneh dikabulkeun. Cager sarta permamayu mancan kaduga ngangon ka kadununganana menta kadahareun. Tapi batan meremah dunganana kalah nyarekan. Majar teh can digawe geus hayang menta dahar.
Cara membaca kalau ada apokrif 1, bacanya apa? E apa E atau E ya, kalau ada apokrif 1 bacanya E. Kalau misalnya tidak ada huruf E, tidak ada topinya, kita bacanya apa? Kalau ada U-nya gitu ya bacanya ya, beda. Jadi guru itu susah Oke, karena karena belum nyiapin materinya. Terus kalau murid-muridnya juga susah diatur kayak gimana. Awalnya tuh aku pikir kayak bakal kayak chaos banget gitu kan, aku bakal kayak stres gitu, tapi setelah aku cobain itu ternyata seru banget gitu. Terus mereka tuh kan belajarnya tuh karena kebutuhan khusus kan, mereka tuh kayak apa ya, lebih gampang diurus sih. Di situ tuh aku ngerasain apa yang guru-guru sama ini tuh bilang ke kita, kalau misalnya mereka full 5 JP langsung nggak ada jeda. Di situ tuh sebenarnya capek banget, tapi capek itu terbayar kalau kita misalnya melihat murid-murid yang kita ajarin itu aktif dan senang sama apa yang kita ajarin. Terus aku juga kan belajar tentang disabilitas tuh ada apa aja. Kayak nggak cuman ada autis doang, nggak cuman ada Down syndrome doang, tapi kayak ada yang IQ-nya rendah, terus ada yang kehilangan, ada yang ASD, terus ada yang nggak bisa jalan, ada yang pokoknya banyak banget gitu. Aku ngerasa happy sih bisa temenan sama mereka, karena benar-benar kesempatan berharga banget bisa temenan sama mereka dan bisa ikut ngajar mereka gitu. Dan justru dari mereka lah aku ikut belajar. Jadi ketika misalnya level aku 4, level mereka tuh 3, kita tuh bisa saling beriringan gitu. Ketika aku nggak tahu ini, mereka nih ada yang tahu. Ketika mereka nggak tahu, aku bisa melengkapi, seperti itu. Jadinya banyak pengalaman baru lah, bisa cerita ke anak-anak, sama anak-anaknya juga ngobrol kadang-kadang tentang MU, Arsenal gitu. Tapi pas mulai hari ketiga, hari keempat itu mulai nyesel. 2 hari pertama itu kenapa aku banyak diem, nggak terlalu aktif sama murid-muridnya. Dan hari ketiga, hari keempat itu mana murid-muridnya itu semuanya aktif kan, kayak mulai dekat, mulai kenal. Kayak tiba-tiba dikasih surat, tiba-tiba diajak main kucing-kucingan. Nah pas PJOK juga kan ada waktu sesi main setengah jam kan, main kucing-kucingan tuh, pakai bola. Wah itu semuanya pada kayak asik banget, sampai kayak satu kelas targetinnya aku doang. Di situ aku belajar kalau misalkan anak itu sebenarnya punya banyak maksud yang kadang bisa membahayakan dirinya. Jadi sebagai guru itu kita butuh kepekaan sama anak-anak. Mereka tuh udah punya kesadaran sendiri akan keadaannya. Jadi kalau keadaannya itu memang waktunya main, mereka langsung pada aktif, pada mau ngobrol, pada mau main. Pas sudah disuruh diem baris, walaupun masih ada yang kanan kiri masih ada lari ya kok. Tapi mereka tuh sebenarnya udah bisa tahu, udah bisa ngerti bahwa oh ini tuh waktunya tuh buat baris, udah mau sekelas. Itu tuh wow juga itu buat aku tuh. Nah bekalnya, kamu masa depan tuh apa dari situ? Kalau buat masa depan tuh paling jangan meremehkan anak-anak. Sewaktu pulang itu ada yang bikin sedih. Matthew bilang kayak, Kak Fitri besok main lagi ya, padahal besoknya aku udah nggak di kelas itu lagi. Terus setiap hari itu kan aku juga ikut ke daycare kan, jadi ketemu anak-anak yang emang masih dijemputnya masih lama, emang yang kayak ditunggu ada yang main dulu gitu. Terus pokoknya tuh kayak di setiap kelas tuh ada kesabaran yang harus dilakukan gitu. Mungkin waktu 4 hari ada sesuatu yang membuat kita kecewa, ada yang membuat kita happy, senang, sedih. Bapak yakin ada semua. Tetapi ini hari yang terakhir di mana kegiatan Prakelis ini adalah hal yang perlu kita syukuri, adalah Tuhan itu menyertai kita semua sampai hari ini loh. Itu betul-betul suatu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan.
pesan dan kesan saya setelah mengikuti kegiatan selama 1 harian ini. Pertama, rasanya sangat senang karena ini adalah kali pertamanya Setara angkatan pertama juga melakukan perjalanan keluar kota. Nah, di sini saya sangat senang karena bisa pergi bersama teman-teman saya dan tentunya mendapatkan pengalaman baru. Dan di sini saya belajar bahwa kegiatan belajar itu tidak hanya melulu bisa dilakukan di sekolah, melainkan bisa di tempat lain yang bisa jadikan pelajaran dan juga pengalaman baru bagi kita semua. Terima kasih. Jadi saya memiliki kesan-kesan selama saya mengikuti kegiatan Puncak Prakarlis ini adalah saya bisa melihat pidato teman-teman saya yang begitu bagus. Dan bukan cuma hanya kami melihat pidato-pidato dari teman-teman kami, tapi kami juga menghabiskan waktu bersama sebagai puncak perayaan bahwa kami sudah selesai magang. Dan ini tuh adalah suatu hal yang baru bagi kami karena ini adalah pertama kalinya kami magang dan juga kami bisa merayakan keberhasilan magang kami bersama teman-teman kami. Kami juga bermain di sungai dan saya juga mendapatkan pengalaman saya terbawa arus dan teman-teman saya mengira saya bercanda. Sekian dari saya, terima kasih. Kaget aja sih soalnya tiba-tiba itu diajak untuk pariwisata sama Pakul dan 7 anak itu kan hari Jumat ini. Aslinya itu kita nggak tahu bakal ada pariwisata, soalnya itu kita rencana tuh magang sampai hari Jumat. Nah kelas 10 tuh udah lama banget nggak pergi ke alam yang terbuka, alam yang yang benar-benar luas terbuka gitu ya. Jadi kayak benar-benar mau menjadi refreshing banget sama teman-teman semua. Yang dikira bakal kayak biasa-biasa aja kan di wisata, tadi tuh kayak wah banget, soalnya itu kayak ada sungai, bisa main air sama teman-teman, bisa ngopi bareng sama teman-teman. Terus juga tadi sempat ada beberapa yang presentasi pidato, itu pun kayak jadi kayak momennya spesial banget lah untuk menutup Prakarlis seminggu ini. Oke. Ada pengaruhnya nggak sih buat kamu sama kedekatan dengan teman-teman kamu dengan acara seperti ini? Oh pasti jadi lebih dekat lagi, yang sebelumnya sudah sangat dekat, sekarang dia pasti lebih dekat lagi. Kalau dari Prakarlisnya sendiri gitu, apa yang kamu rasain? Seneng banget, bener kayak berkesan banget Prakarlis ini. Cuman sayangnya itu kurang panjang Prakarlisnya. Pengen itu kayak sebulan, 3 bulan kalau boleh. Soalnya pun anak-anaknya juga kan emang lucu, seru, diajak main. Emang asik lah semuanya juga. Dapat banyak pengalaman juga, mungkin dari cara mengatur kelas, cara mengajar, ataupun cara berinteraksi dengan guru sama orang tua. Menurut kamu kira-kira manfaatnya apa nanti setelah kamu lulus dengan adanya Prakarlis ini? Pasti banyak manfaatnya, misalnya salah satunya itu cara kita mengelola waktu. Di kelas itu pasti kan harus ada jadwal, harus diikuti dengan sangat ketat. Itu pun kita harus bisa tahu waktu apa kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik. Bisa istirahat cuma 15 menit, kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Mau itu untuk makan, mengerjakan tugas, ataupun yang hal-hal lainnya. Dari Prakarlis ini apa point of view kamu berbeda nggak memandang guru zaman dulu gitu ya, waktu kamu sebelum merasakan Prakarlis ini dengan sekarang gitu? Ya dulu tuh aku rasa guru cuma kayak tugasnya mengajar doang, mengajar. Tapi sekarang aku rasa kayak guru itu nggak cuma mengajar tugasnya. Guru itu harus bisa mengenal muridnya lebih dalam lagi, harus bisa kayak mengerti muridnya dan tahu apa aja kebutuhannya supaya guru itu bisa mengajar muridnya dengan efisien. Biar murid itu juga ada perkembangan secara akademik, sosial dan lain-lainnya. Menurut kamu kira-kira sekarang setelah kamu merasakan begitu ya, apa yang akan kamu ubah dalam posisi kamu sebagai siswa gitu? Mungkin setelah Prakarlis ini yang akan saya ubah itu mungkin jadwal belajar dan jadwal mengerjakan tugas. Biasanya saya mengerjakan tugas itu H-2 atau mungkin dadakan kadang-kadang. Tapi mungkin sekarang udah lihat Prakarlis itu mungkin memprioritaskan tugas-tugas dulu sebelum bermain atau apa.